mereka bisa memilih, mungkin ku cari mata pencaharian yang lebih baik. Tetapi, karena saya orang bodoh yang seakan tinggal di pojok peradaban, yang bisa kulakukan adalah meneruskan pekerjaan yang telah diwariskan oleh kakek kepada ayah, dan kini menjadi pekerjaan utamaku. Membuat garam secara tradisional, inilah pekerjaan sehari-hariku. Kampung halaman saya adalah di Desa Pesinggahan, Kabupaten Klungkung. Dan rumah saya ada di Dusun Pelatungan. Di sini, kehidupan berlangsung dalam keharmonisan, sebagaimana layaknya orang Bali di pedesaan. Alam seakan memanjakan kehidupan. Kokok ayam saat subuh membangunkan seisi rumah, seakan mengingatkan kami untuk segera memulai aktivitas rutin. Istri saya, Wayan Suryasi, sudah sekitar 30 tahun dengan setianya menjadi bagian kehidupan keluarga dan memberi saya 4 orang anak. Kebahagiaan kecil seperti ini, menikmati secangkir kopi panas di pagi hari, sambil duduk sejenak, menyaksikan anak-anak mulai dengan kesibukannya, adalah bagian dari penambah kekuatan hati untuk melewatkan hari ini. Langkah pertama hari ini dimulai dari halaman rumah menuju umah-umahan. Nenga Satria bergegas menuju tempatnya membuat garam. Entah sudah berapa ribu kali pasir ini kuinjak. Entah sudah berapa lama pantai ini menjadi tempatku berkeluh kesah dalam melewati suka dukanya kehidupan. Sebelum memulai pekerjaan, ada ritual sederhana yang selalu saya lakukan, yaitu sembahyang dan berdoa. Rasa syukur dan terima kasih yang pertama ditujukan ke hadapan Ide Betara Baruna sebagai penguasa laut, karena sudah memberi kami air asin dengan garamnya. Kemudian, saya sembahyang di gubuk, di mana ada bangunan untuk memisahkan garam dengan pasir, dan beberapa belong tempat menyimpan larutan air yang mengandung garam. Beberapa palungan yang ada di luar gubuk juga saya mohonkan agar tidak ada yang mengganggu, sehingga bisa menguapkan larutan air bergaram. Sementara itu, Wayan Suryasi, perempuan yang usianya sekitar setengah abad, tenggelam dalam rutinitasnya mengatur rumah. Setelah selesai memasak di dapur, ibu 4 anak ini mulai dengan pekerjaannya yang lain, yaitu membuat banten jotan berupa sajen sederhana yang terdiri atas daun sebagai tempat nasi dan lauk serta garam. Satu kebiasaan mulia yang mentradisi
untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan makanan dan minuman serta rezeki. Setelah segala persiapan selesai, saat semua anggota keluarga sudah keluar rumah dengan kegiatan dan pekerjaannya masing-masing, istri setia ini menyusul suaminya untuk membantu bekerja dan membawakan bekal makanan. Tempat ini, di sini dinamakan umah-umahan, yaitu ada sekitar 2 are atau 200 meter persegi tanah berpasir yang diratakan untuk proses awal membuat garam. Kemarin sore, umah-umahan ini sebenarnya sudah dirapikan. Namun, namanya saja juga di alam terbuka seperti ini, ada saja yang membuat umah-umahan harus kembali diratakan. Proses selanjutnya adalah yang paling berat, karena memerlukan tenaga banyak dalam memikul teku atau alat untuk mengambil air laut dan menaburkannya di umah-umahan. Proses ini kami namakan nabuh atau menaburkan air ke umah-umahan atau areal berpasir yang akan mengeringkan air laut untuk diambil garamnya. Jarak antara umah-umahan dengan bibir pantai di mana saya mengambil air, ada sekitar 50 meter. Dan disinilah perlu cara yang baik mengukur tenaga agar mampu memikul teku untuk menaburi areal umah-umahan yang telah dipersiapkan. Setidaknya perlu 35 hingga 40 kali harus melewati jalan naik turun agar areal penggaraman semua bisa ditaburi. Saat masih muda, mengambil air di bibir pantai seperti ini serasa seperti bermain. Namun kini kala tubuh mulai beranjak tua, sering juga terasa melelahkan. Memikul 2 teku yang harus diisi air sekitar 30 liter, melewati jalan menanjak, kadang membuat penat bahu dan kaki. Tetapi, bayangan harus menghidupi anak istri dari garam yang saya hasilkan, membuat lupa akan rasa lelah. Saat matahari semakin naik, panasnya mulai menguras keringat. Rasa lelah terasa sirna sejenak saat istri saya datang dengan senyum kecil, membawakan bekal berupa makanan. Ewan malu magain ini. Nandat malu dat. Ya, malu medame. Neng pas malu. Pelajar kayak ini. Ya. Sud malu sud. Mana bi? Sumdar. Oh, sumdar ya. Panas musim kemarau
memberi kesempatan kepada kami petani pembuat garam untuk menikmati karunia panas matahari yang tinggi. Sambil menunggu umah-umahan mengering, istri membantu saya menaburkan larutan garam yang sehari sebelumnya sudah diendapkan ke tempat pengeringan yang terbuat dari batang pohon kelapa yang dibelah. Di tempat inilah air garam dikeringkan dengan bantuan terik sinar matahari. Proses alami seperti ini membuat tempat saya yang terlihat dari jalan raya sering dikunjungi wisatawan asing. Saya tidak mengerti bahasa orang asing, jadi lewat perantara guide, saya tanyakan mengapa para turis ini tertarik. Banyak guide mengatakan bahwa proses pembuatan garam secara tradisional seperti ini sudah jarang yang ada di Bali. Bagi para turis, umah-umahan seperti ini sangatlah menarik. Mereka baru melihat proses pembuatan garam secara tradisional, sementara di negaranya juga ada yang membuat garam, tetapi dengan cara yang lebih modern. Sejak beberapa tahun belakangan, banyak juga turis yang mengunjungi tempat pembuatan garam tradisional saya ini. Kalaupun ada yang terbuka hatinya membeli garam dengan harga yang lebih baik, saya terima dengan rasa syukur. Kadang, ada juga yang memberikan sekadar uang karena turis itu telah berkunjung, entah karena rasa belas kasihan atau terima kasih karena dianggap seperti memasuki atraksi wisata. Sesungguhnya, sumber utama pendapatan dari pembuatan garam ini adalah masyarakat sekitar yang selama bertahun-tahun sudah menjadi langganan. Garam yang sudah terkumpul dan dikeringkan di kukusan sehari sebelumnya dimasukkan ke dalam plastik-plastik kecil ukuran 1,5 kilogram. Namun para pembeli langganan saya lebih sering membeli langsung dari kukusan, dan setiap kukusan dihargakan Rp15.000. Jika dalam sehari bisa menghasilkan 2 kukusan, artinya ada hasil Rp30.000 sehari. Jumlah ini bisa bertambah pada sasi kapat dan kelima, atau sekitar bulan Oktober dan November saat kemarau puncak. Karena panas tinggi, bisa menghasilkan 3 kukusan atau Rp50.000 sehari. Lewat tengah hari, umah-umahan atau areal menaburkan air laut mulai kering. Saatnya, saya harus mulai memindahkan pasir yang mengandung garam ini ke tempat penampungannya di gubuk. Tempat penampungan ini kami namakan penyosoran, berfungsi untuk melarutkan garam yang terkandung dalam pasir. Air laut yang telah ditampung dalam palungan, yang dinamakan belong, kami pergunakan untuk melarutkan garam. Pekerjaan menaikkan air dari belong ke penyosoran, kami lakukan berkali-kali. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Karenanya, istri dan kakak perempuan saya ikut bekerja keras.
Setelah beberapa lama, larutan garam yang sudah jenuh ini dipindahkan ke palungan untuk dikeringkan dengan sinar matahari. Jika matahari terik di musim kemarau, bisalah saya berharap akan cepat kering. Namun jika hujan turun, maka proses pembuatan garam ini tersendat. Bahkan pada musim hujan, kami para petani harus beristirahat total. Dahulu di sekitar tempat saya membuat garam, ada 10 petani pembuat garam seperti ini. Namun kini hanya tersisa 2 umah-umahan, yaitu saya sendiri dan tetangga sebelah timur saya. Umah-umahan lain sudah ditinggalkan dan kini ditumbuhi rerumputan. Sedangkan pembuat garam di sebelah barat saya, sekitar setahun lalu, memilih pekerjaan lain dan gubuknya saya yang membeli. Sangkelang tiang bertahan tan, nak ulian tan belok tiang tan ngalai gaya kija, lang demen tiang uyah niki, karena nah bede nak hasil sedikit terus dikekentan menerus tiang. Wayan Suryasi, istri pembuat garam, bertugas menunggu proses pengeringan garam di palungan. Kesempatan ini dipergunakan untuk melayani pembeli dan membuat kerajinan kecil bagi para turis. Awalnya, Wayan Suryasi membuat tikar pandan karena bahan baku banyak tersedia. Para wisatawan dan pengantarnya tertarik menyaksikan kegiatan ini, menyarankan untuk membuat kerajinan kecil untuk oleh-oleh. Matahari sudah di ubun-ubun. Nenga Satria dan istri bergegas untuk kembali ke rumah karena sudah ada pekerjaan yang lain. 2 ekor sapi dan seekor godel sudah menunggu untuk diberi makan. Pekerjaan memelihara sapi sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan keluarga ini. Ini menjadi salah satu tabungan keluarga Nengah. Tabungan lain bagi keluarga Nengah Satria adalah babi dan ayam. Istilah celengan atau tabungan sangat cocok bagi keluarga ini. Di sini, sang istrilah yang bertugas untuk memberi makan karena memasak makanan untuk babi dan ayam lebih banyak dilakukan kaum ibu. Tiga ekor ayam aduan memang dipelihara dalam kurungan oleh Panengah. Namun bukan karena Panengah seorang bebotoh, tetapi ayam jago ini banyak dibeli orang dengan harga yang cukup tinggi. Saat matahari mulai turun di ufuk barat, proses pembuatan garam kembali memanggil Nengah Satria. Pasir di tempat penyosohan harus diturunkan dan ditebar kembali di umah-umahan. Seisi keluarga ikut bekerja dalam proses ini karena perlu tenaga besar untuk memindahkan pasir ke umah-umahan atau areal. Dulunya, anak terbesar saya sering ikut bekerja di sini. Tetapi setelah tamat SMU, mulai bekerja sebagai mekanik. Ia sudah tidak bisa membantu lagi. Apalagi kini sudah berkeluarga. Biarlah
yang membentuk keluarganya sendiri. Anak kedua saya, seorang putri, kini juga sudah menikah dan ikut suaminya. Sedangkan anak ketiga kadang masih bisa membantu di umah-umahan untuk membuat garam, terutama kalau hari libur atau tidak ada kuliah di Denpasar. Saya ingin anak ketiga ini menamatkan kuliahnya agar menjadi sarjana hukum. Saya sih berkeinginan untuk melanjutkan usaha yang Bapak kerjakan sekarang. Namun dari mereka, orang tua saya sendiri, ingin saya melanjutkan kuliah, terus lulus untuk menanggung adik-adik saya ntar menjadi tidak seperti orang tua yang kerjanya sangat keras dan ingin kehidupan saya menjadi lebih baik. Membuat garam memang sudah menjadi pekerjaan utama saya. Umah-umahan dan gubuk ini sudah sejak kecil menjadi rumah kedua saya. Di sini saya memulai hidup dan mengumpulkan butir demi butir garam agar hidup keluarga bisa berlanjut. Tidak banyak memang lembaran uang yang bisa saya kumpulkan di sini. Tetapi karena saya bisa menyukurinya dan berprinsip hidup harus bekerja, saya dan keluarga masih terus bertahan. Mungkin hingga tangan, bahu, dan kaki saya tak lagi mampu mengangkut beban kehidupan ini. Anak-anak saya biarlah mencari kehidupan yang lain yang lebih menjanjikan untuk menghidupinya di kemudian hari. Hari ini telah kami lewati dengan selamat. Banyak suka, ada duka. Keringat kami masih mampu menghasilkan garam yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kami bersyukur kehadapan Sang Pencipta, dan saat tangan saya tercakup melalui persembahan kami, wahai Sang Pencipta, karuniakanlah kesehatan dan jalan hidup yang lebih baik di esok hari.